Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Endo. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah tutorial mengenai validasi SSP PPH TB. Yang mana SSP PPH TB itu merupakan suatu surat setoran pajak untuk digunakan sebagai pengalihan hak tanah atau bangunan. Dan apabila kawan pajak ada transaksi jual beli tanah atau bangunan yang memerlukan sertifikat atau yang lainnya, maka nanti akan ada pajak yang akan dibayar. Nah, pajak yang akan dibayar itu salah satunya adalah terkait pengalihan hak tanah atau bangunan dari yang pertama si penjual, kemudian dialihkan nama ke pembeli atau yang lainnya. Nah, jadi apabila kawan pajak mau tahu bagaimana cara validasi SSP PPH TB, silahkan ditonton videonya ini. Namun sebelum nonton videonya ini, silahkan bagi kawan pajak yang belum berlangganan di channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Nah, dan jangan lupa klik juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pemberitahuan atau video-video terbaru dari channel Pajak Gasan Banua. Yuk kita lanjut langsung ke tutorialnya. Jadi kawan pajak yang mana mau tahu cara validasi SSP PPH TB itu bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, mendatangi kantor perpajakan setempat. Namun, cara yang ini mungkin lebih efektif apabila kawan pajak memiliki banyak waktu luang. Namun, cara yang kedua itu bisa digunakan atau bisa menggunakan media online. Nah, jadi channel Pajak Gasan Banua saat ini sedang membuat tutorial terkait SSP PPH TB menggunakan validasi secara online. Jadi bagaimana caranya? Untuk langkah pertama, silahkan kawan pajak login ke situs djponline.pajak.go.id. Jadi semua layanan perpajakan yang online bisa kawan pajak masuk ke situs djponline.pajak.go.id. Seperti video-video sebelumnya ada terkait dengan insentif perpajakan, ada juga yang lainnya. Nah, jadi bagi kawan pajak yang ingin tahu terus-menerus tentang channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik juga lonceng notifikasi dan subscribe channel Pajak Gasan Banua. Setelah kawan pajak masuk ke situs djponline.pajak.go.id, silahkan masukkan NPWP yang mau divalidasi. Nah, jadi satu akun untuk validasi itu hanya bisa digunakan oleh nama yang bersangkutan. Jadi apabila menggunakan nama orang lain, biasanya itu tidak bisa. Kecuali kalau mau validasi SSP PPH TB itu sekaligus banyak, berarti ke kantor pajak setempat aja untuk melaksanakan transaksinya. Namun saat ini sewaktu ada COVID-19 atau antisipasi penyebaran COVID-19 ini, maka untuk layanan tatap muka di kantor perpajakan masih belum bisa melayani validasi SSP PPH TB. Jadi kawan pajak saat ini harus mengaksesnya online atau secara online semuanya layanan perpajakan. Di tampilan situs setelah kawan pajak login di djponline.pajak.go.id, maka tersedia ada 6 tampilan. Yang pertama ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Nah, jadi kita akan menuju layanan. Nah, namun kawan pajak sebelum menuju layanan itu, apabila di layanan sewaktu kita klik layanan belum tersedia menu untuk PPH TB, maka kita klik profil dulu. Nah, setelah kita mengklik profil, maka nanti akan ada munculan atau yang bisa kawan pajak checklist buat registrasi untuk menambah
akun di layanan tersebut. Nah, di bagian layanan kita pilih nanti ada elektronik PHTB. Nah, jadi yang di bagian strip PHTB ini, nah di bagian sini kita akan melaksanakan atau melakukan validasi SSP PPHTB. Setelah kawan pajak mengklik PHTB, maka akan muncul lagi laman atau tampilan yang isinya itu daftar permohonan. Nah, di bagian daftar permohonan ini, maka kawan pajak akan memasukkan daftar permohonan yang akan kawan pajak input di dalam situs djponline.pajak.go.id ini. Nah, bagaimana cara menambahkan atau validasi SSP-nya? Maka kita klik dulu menu tambah. Setelah menu tambah diklik, maka akan muncul disclaimer. Nah, di disclaimer ini ada beberapa layanan aplikasi PHTB. Nah, namun hanya ada beberapa yang difasilitasinya. Jadi PHTB itu kalau mau lengkap langsung mengajukan ke kantor perpajakan setempat. Namun waktu di situs online pun itu lebih cepat prosedurnya dan lebih memudahkan bagi kawan pajak untuk melakukan transaksi-transaksi berkaitan dengan validasi SSP PPHTB. Dengan tanda kutip, kalaunya validasinya sedikit, namun kalau misalkan banyak, kalau kita sarankan atau channel Pajagasan Banua sarankan, mending ke kantor perpajakan setempat. Nah, di disclaimer ini isinya itu ada 3 layanan. Nah, yang pertama, permohonan yang menggunakan tarif tunggal. Nah, jadi cuma bisa menggunakan tarif tunggal. Kemudian pembayaran dengan SSP atau NTPN. SSP itu adalah bukti dari setoran pajak kita yang dari pembayaran yang telah ada transaksinya di billing. Nanti kawan pajak bayar ke bank atau kantor pos atau jasa penyedia layanan perpajakan lainnya, maka akan memunculkan resi atau mendapatkan resi. Dan dari resi tersebut akan ada tertera NTPN. Nah, di bagian NTPN itulah yang akan kita masukkan ke dalam validasi SSP PPHTB. Yang ketiga, jumlah pembayaran kurang dari 10. Nah, jadi ingatkan jumlah pembayaran tersebut kurang dari 10. Jadi ada batasannya. Nah, untuk penjelasan ini kita langsung checklist aja, kita menyetujuinya untuk melanjutkan. Setelah kawan pajak klik checklist dan lanjut, maka akan muncul NOP. Nah, di bagian NOP ini nomor objek pajak itu bisa kawan pajak lihat di bukti PPHTB-nya. Biasanya itu ada bayar setiap tahun, di bagian itu ada tertera NOP-nya, atau bisa kawan pajak tanyakan sama dinas terkait dengan itu. Nah, kemudian untuk provinsi maka kita pilih sesuai dengan perekaman objek pajaknya, di mana tempat objek pajak tersebut. Nah, setelah kita mengisi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan, dan alamat, jadi diusahakan pengisian tersebut betul-betul kawan pajak isi semuanya, dan jangan sampai ada yang kosong atau data yang salah, atau ada data yang keliru. Nah, untuk KPP lokal itu sudah langsung otomatis dari NPWP tempat kita terdaftar. Untuk luas tanahnya, nah itu maka kita masukkan luas tanah tempat kita transaksi atau beli tanah tadi. Untuk luas bangunan, disebabkan sewaktu melaksanakan transaksi ini memang belum ada bangunannya, jadi kita isi kosong aja. Untuk jenis transaksi, nah ini ada beberapa jenis yang bisa kawan pajak pilih. Nah, itu jenis transaksi akan mempengaruhi sama tarif PPh-nya. Nah, jadi kalau untuk memindahkan tarif PPh itu maka ada di bagian jenis transaksi. Nah, apa aja jenis transaksinya itu? Kita klik dulu jenis transaksi yang ada. Untuk yang pertama itu adalah pengalihan berupa rumah
bersubsidi, atau bisa dikatakan rumah sederhana biasanya ini digunakan oleh beberapa developer. Nah, jadi kalau kawan pajak transaksinya itu biasa aja, tidak menggunakan yang ini. Nah, dan yang kedua, untuk tarifnya dulu, untuk rumah sederhana atau bersubsidi tadi itu 1%. Nah, kemudian untuk yang kedua itu ada special focus company atau kontrak investasi, itu biasanya untuk tarif pajaknya 0,5%. Nah, dan untuk yang terakhir itu lainnya atau biasa. Nah, ini yang paling sering dipakai oleh kawan pajak untuk setiap transaksi pengalihan hak tanah atau bangunan dengan tarifnya 2,5%. Nah, jadi channel Pajagasan Banua mungkin nanti setelah video ini rilis akan bikin lagi video terkait dengan bagaimana perhitungan-perhitungan perpajakan pengalihan hak tanah atau bangunan, baik tarifnya, pengecualiannya, atau yang lainnya. Akan kita bahas lengkap setelah video ini rilis dan akan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah harga pengalihan. Harga pengalihan itu adalah harga transaksi yang kawan pajak berlangsung. Untuk jumlah termin pembayaran isikan 0 aja apabila memang nggak ada terminnya. Untuk cara pembayaran itu ada beberapa metodenya. Nah, ada yang jelas, ada tunai, ada transfer, ada cara lainnya. Nah, jadi kita pilih saja bahwa tergantung dari kawan pajak. Untuk tanggal transaksi bisa dilihat kawan pajak di kwitansi, tarif PPh-nya tadi otomatis, maka PPh-nya itu akan muncul otomatis dari nilai transaksi langsung dikalikan tarif. Selanjutnya untuk langkah berikutnya kita akan memasukkan NTPN. Nah, dan ingatkan bagi kawan pajak yang belum membuat kode setoran pajaknya, diusahakan kode akun objek pajaknya itu adalah 41128 atau dalam kurung PPh final, dan untuk kode jenis setorannya 402, yaitu pengalihan hak tanah atau bangunan. Untuk jumlah pembayaran tidak lebih dari 10 NTPN, dan pastikan NTPN belum dilakukan pemindah bukuan. Total pembayaran harus sesuai dengan PPh terutang. Nah, jadi hati-hati ketukar atau salah dalam melaksanakan atau melakukan pembilingan ataupun pembayaran perpajakan. Nah, setelah sampai di menu ini, maka kita klik input NTPN untuk menginput NTPN yang ada di resi bank atau pos terkait. Setelah NTPN itu diinput, maka kita akan klik validasi. Jadi apabila NTPN itu tidak terbaca atau buram atau semacamnya, silahkan lakukan konfirmasi dulu ke kantor perpajakan setempat. Channel Pajagasan Banua ada memiliki satu saran penting juga sewaktu validasi NTPN ini. Jadi setelah kawan pajak melaksanakan pembayaran perpajakan, silahkan ditunggu dulu 1 kali 24 jam, atau misalkan bisa lebih, itu lebih baik, baru melaksanakan validasi NTPN. Itu lebih baik atau kemungkinan berhasilnya lebih besar ketimbang habis pembayaran langsung melaksanakan validasi. Setelah kawan pajak mengklik validasi NTPN, maka akan muncul lagi ke menu berikutnya, itu kita ada perekaman identitas. Nah, identitasnya itu adalah identitas si pembeli. Nah, jadi jenis identitas apabila pembeli tersebut memiliki NPWP, maka kita masukkan NPWP-nya. Nah, setelah kita masukkan NPWP, maka akan langsung otomatis memunculkan nama pembeli, alamat pembelinya. Namun, apabila si pembeli tersebut tidak memiliki NPWP, boleh menggunakan NIK ataupun paspor. Namun untuk pengisiannya itu dari NIK atau paspor, biasanya kita akan mengisi manual untuk namanya ataupun alamat. Nah, untuk yang di bagian sampingnya itu adalah identitas notaris atau PPAT. Nah, notaris atau PPAT biasanya untuk melaksanakan validasi ini keseringannya itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri kawan pajak, namun harus menggunakan bantuan sama notaris atau PPAT setempat. Nah, jadi silahkan kawan pajak
bekerja sama dengan notaris atau PPAT setempat untuk melaksanakan transaksi tersebut. Nah, untuk yang pertama itu adalah NPWP notaris atau PPAT, nanti akan muncul nama notarisnya, dan untuk registrasi notaris PPAT. Nah, kalau sudah kawan pajak isi semua, selanjutnya kita akan proses validasi. Nanti saat kawan pajak mengisi identitas dan melakukan proses validasi, nanti ada muncul lagi disclaimer. Nah, di bagian sini bisa kawan pajak baca, dan itu nanti kita cuma mengisi permintaan kode keamanan untuk melanjutkan langkah berikutnya. Apabila sudah, maka akan tertera berhasil. Nah, dan apabila sudah berhasil, maka kita akan kembali ke menu daftar permohonan. Nah, di daftar permohonan ini nanti ada nomor surat, tanggal surat, NOP-nya, alamat objek pajak, dan aksi. Nah, di bagian aksi inilah yang kawan pajak download untuk mendapatkan surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyotoran pajak penghasilan. Telah diteliti oleh yang ini. Nah, dan untuk identitas objek pajak, bukti pemenuhan kewajiban penyotoran PPh. Nah, jadi ini adalah bukti akhir dari kawan pajak untuk melaksanakan validasinya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Bagi kawan pajak yang ingin mengenal atau lebih mau mendalami terkait perpajakan, silahkan kawan pajak subscribe channel Pajak Gasan Banua, sebab setiap seminggu sekali atau lebih nanti akan ada video-video terbaru dari channel Pajak Gasan Banua ini. Dan bagi kawan pajak yang ingin mengikuti update terkait informasi perpajakan, bisa kawan pajak lihat juga di website resmi kita di pajakgasanbanua.blogspot.com. Nah, dan dukung terus juga baik di YouTube maupun website channel Pajak Gasan Banua, biar bisa memberikan postingan terkait perkembangan perpajakan di saat ini secara gratis. Nah, dan untuk kawan pajak yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya channel Pajak Gasan Banua, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial channel Pajak Gasan Banua, baik Instagram, Twitter maupun Facebooknya, dan terus ikuti juga website resmi kita channel Pajak Gasan Banua. Dan apabila ada kepentingan bisnis atau semacamnya, endorse atau yang lainnya, silahkan hubungi nomor WA yang ada tertera di layar. Terima kasih banyak telah menonton channel Pajak Gasan Banua, dan ikuti terus perkembangan channel Pajak Gasan Banua ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.